Oke teman-teman, ini adalah ngerekam yang udah keempat kali. Kalau ini gagal lagi ya berarti emang nggak boleh ngerekam. Dari tadi ada telepon, ada alarm, ada suara ini anginnya lagi kenceng banget ya, takutnya nanti blebek-blebek gitu ya. Oke, udah mulai ngos-ngosan. Jadi kemarin kan aku sempat bahas itu kan soal apa sih ideologi atau paham atau nilai-nilai yang sengaja disusupkan gitu ya. Kalau aku bilang sengaja sih ya, di balik yang namanya ranking, pemberian nilai, kemudian dalam bentuk visualnya mungkin medali, piala dan lain sebagainya. Di satu sisi memang itu terlihat seperti bentuk apresiasi gitu ya. Aduh, ini anginnya. Bentar nih. Sebagai bentuk apresiasi gitu. Tujuannya untuk memberi motivasi, untuk memantik daya juang gitu siswa supaya keluar itu potensinya gitu ya. Tapi apa sebenarnya dampak psikologis yang dihasilkan yang itu berpengaruh pada cara berpikir kita, pada cara pandang kita dalam menyikapi kehidupan, dalam menentukan sikap kita kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Kemarin udah sempat aku bahas ya, cukup panjang, 20-25 menit lah ya. Di mana? Yang di episode 4 ya. Kemarin agak banyak angin ya, jadinya aduh minta maaf banget gitu. Jadi nggak nyaman di telinga. Ini juga sebenarnya ya, semoga nggak terlalu anginnya. Oke, kalau hari ini aku mau melanjutkan lagi ya, masih sama sih tentang apa itu dampak daripada pemberian ranking, penerapan ya, bukan pemberian, penerapan ranking nilai dan pemberian berbagai macam simbolisasi gitu, pencapaian siswa kayak gitu. Jadi aku mau membahas dari sisi apa dampaknya pada proses pendidikan yang sedang dikerjakan atau sedang dijalani oleh anak-anak itu dengan adanya penerapan hal-hal itu ya. Oke, sekarang gini, apa sih itu pendidikan gitu? Kalau mau ditilik lagi gitu ya, lebih dalam gitu. Sebenarnya pendidikan itu kan kita itu sedang diajari atau kita itu sedang melatih diri, melatih anak untuk tahu cara membangun relasi dengan pengetahuan. Kalau aku renungkan sih pada intinya itu ya. Jadi kalau bicara hubungan, relasi gitu ya, kita belajar matematika, kita sedang menjalin relasi dengan matematika. Kita belajar IPA, fisika, kimia, biologi, ilmu sosial, segala macam. Semuanya itu kita pada dasarnya saat mempelajari mereka, bersentuhan dengan ilmu-ilmu itu, dengan pengetahuan-pengetahuan itu kan dalam rangka kita tuh membangun relasi. Dan relasi yang seharusnya atau yang sebaiknya terjalin adalah relasi yang intim, relasi yang berumur panjang gitu, yang kalau bisa selama-lamanya gitu. Meskipun kita sudah tidak duduk di bangku sekolah lagi.
kan gitu. Nah, kita ini kan ibarat kata kenalan tidak hanya sekedar kenalan, menjalin relasi tidak hanya sekedar menjalin relasi hanya pada saat itu atau hanya pada saat ujian saja kita dipaksa untuk bercengkrama dengan begitu mesra gitu ya, kalau bahasaku sih, dengan pengetahuan itu. Duh, anginnya kencang. Tapi proses pembelajaran, pendidikan yang kita jalani hari demi hari, setiap hari bertemu dengan mata pelajaran itu, dengan pengetahuan itu, pada intinya adalah senantiasa kita sedang melatih diri untuk tahu bagaimana cara membangun relasi itu dengan mereka gitu. Oh, kalau caranya seperti ini, oh, hubungannya jadi hambar, relasinya jadi nggak makin kuat, malah makin ambiar gitu. Oh, kalau caranya begini kurang tepat. Oh, kalau caranya begini, oh ini kayaknya lebih baik daripada cara yang tadi, dan lain sebagainya. Jadi ini mencari pola, mencari treatment yang tepat untuk diri kita sendiri gitu ya. Gimana caranya seorang aku ini, misalkan seorang A, seorang B, seorang C, melatih diri untuk membangun relasi itu dengan berbagai macam pengetahuan. Tentu setiap orang pasti akan bisa berbeda-beda gitu ya, ritmenya, dinamika relasi yang sedang mereka bangun itu dengan pengetahuan itu. Dan itu mempengaruhi apakah hati mereka akan tertaut pada pengetahuan itu sampai mereka dewasa, atau hanya sekedar selesai, ibarat kata kayak orang dipaksa makan begitu banyak kemudian untuk dimuntahkan kembali pada saat mereka ujian, sistem kebut semalam belajarnya misalnya kayak gitu. Apakah itu bisa membangun relasi? Tentu saja tidak ada relasi yang terbangun. Kalaupun ada yang terbangun, relasinya buruk kan gitu. Itu satu ya. Terus kemudian hadirlah yang namanya ranking, hadirlah yang namanya nilai, hadirlah yang namanya medali, piala, dan lain sebagainya. Yang seharusnya tujuan dari pendidikan itu tadi adalah membangun relasi dengan pengetahuan itu. Maka motif dari dalam diri si anak ini dibelokkan dengan semua tujuan semu itu gitu, yang dijadikan goals malah. Oh, aku belajar ini supaya ranking 1. Oh, aku giat membaca buku ini supaya aku bisa menjawab ujian terus nilaiku bagus. Oh, aku rajin berlatih supaya rajin belajar matematika supaya nanti aku bisa dapat piala, bisa menang, juara olimpiade matematika, juara olimpiade ini dan lain sebagainya. Artinya anak ini dorongan yang semula itu murni, hasrat berpengetahuan yang semula itu datang dari dalam dirinya, itu terbajak gitu, dibajak oleh apa ya, bisa dikatakan visi-visi yang semu gitu, yang memperdaya mereka, tapi justru nggak ada itu semua. Itu hanya memperdaya saja, sudah memperdaya dan membelokkan arah dan tujuan mereka yang harusnya ketika mereka berhasil membangun relasi dengan pengetahuan, mereka akan punya ketertarikan, minat yang tidak ada habisnya. Kenapa? Karena hatinya sudah tertaut ya kalau bahasanya. Tapi dengan adanya semua tujuan itu, goals yang lain yang kita anggap itu sebagai booster gitu ya, tapi justru itu bisa membelokkan gitu.
justru itu bisa membelokkan tujuan awal mereka berpendidikan, berpengetahuan. Menjalani proses pendidikan itu dalam rangka apa ya? Dalam rangka pengen juara 1, dalam rangka pengen ranking 1, dalam rangka pengen punya banyak piala dan medali, dalam rangka pengen nilainya bagus semua supaya bisa diterima di universitas ternama, kemudian bisa bekerja di mendapat pekerjaan yang layak gitu. Ujung-ujungnya materi lagi gitu. Nah, proses pendidikan yang semacam itu apakah mampu mendidik seseorang dari dalam? Kalau dari dalam saja sudah dibelokkan seperti itu gitu. Ya, balik lagi, pendidikan ini tentang apa sebenarnya? Apakah tentang ranking-rankingan, tentang juara-juaraan, tentang nilai yang bagus-bagusan? Apa gitu? Apakah semua nilai ranking yang kita peroleh, piala medali yang kita kumpulkan itu sudah cukup mampu merepresentasikan gitu keseluruhan pencapaian diri kita secara utuh gitu ya, sebagai manusia, sebagai pribadi yang katanya terdidik gitu. Apakah sudah mampu mewakili diri kita seutuhnya? Belum. Kalau aku bilang semua ya itu ranking nilai dan segala atribut pencapaian material yang kita dapatkan, yang kita miliki itu hanya dekorasi gitu, hanya hiasan yang ditempel-tempel gitu, kayak ibaratnya kayak baju itu ada ya, kayak rumah itu ada dekorasinya supaya tampak bagus, tapi apakah menjamin bahwa bangunan itu, rumah itu akan kokoh